Halo, welcome back to my channel. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi terkait dengan beberapa saham yang mungkin cocok buat teman-teman untuk investasi jangka panjang atau ditabung di tahun 2023. Tentunya dengan fundamental yang bagus serta harga saham dengan valuasi yang masih cukup murah dibandingkan dengan harga saham yang seharusnya. Nah, yang pertama itu ada saham BBTN atau Bank Tabungan Negara. Jadi saham ini bergerak di bidang perbankan, di mana harga sekarang saham ini yaitu di harga 1.280 per tanggal 24 Maret 2023. Nah, ketika teman-teman ingin membeli satu lot sahamnya, maka teman-teman dibutuhkan uang sebesar 128.000 per lot. Jadi teman-teman membutuhkan uang sebesar 128.000 per lot untuk membeli satu lot sahamnya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari Bank Tabungan Negara, kita lihat dari segi harga ya, dari segi harga, di mana harga book value per share atau BPS-nya di sini itu adalah harga sahamnya itu sebesar 1.846. Jadi di sini artinya bahwa modal awal atau modal dari saham itu per lembar itu adalah sebesar 1.846, di mana harga sekarang itu hanya sebesar 1.280. Itu artinya bahwa harga saham ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang seharusnya, di mana harga modalnya itu 1.846 dari perusahaan, tapi di harga market sekarang itu sebesar 1.280. Itu artinya jauh lebih murah. Kemudian terkait dengan dari dividen per share-nya juga, saham ini cukup rutin membagikan dividen, di mana pada tahun 2022 kemarin itu dibagikan dividen sebesar Rp22 per lembar saham. Nah, kemudian dari segi price book value ratio atau PBR-nya ini adalah masih sebesar 0,69 kali. Jadi ini didapat dari harga saham saat ini dibagi dengan book value per share atau harga wajar atau modal harga dari saham itu per lembar. Jadi cukup jelas bahwa saham ini masih sangat murah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat dari profitability-nya. Kalau dari profitability-nya kita bisa lihat rata-rata bahwa profitability-nya rata-rata di 10% ke atas ya, terkait dengan DPR, OPM, NPM itu masih cukup bagus, serta ROE-nya juga masih cukup bagus. Cuman di sini memiliki liquidity di mana DER-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kita bisa lihat dari laporan keuangan laba rugi dari tahun ke tahun. Nah, kita bisa lihat dari tahun 2018 secara grafik, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terkait dengan pendapatan itu ada penurunan di tahun 2019. Kemudian peningkatan secara signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, secara keseluruhan ini kita lihat bahwa untuk pendapatannya ini terus mengalami peningkatan, serta laba bersihnya juga secara signifikan hanya di tahun 2019 mengalami penurunan, kemudian di tahun 2020 sampai tahun 2022 itu secara signifikan terus mengalami peningkatan. Kita bisa lihat di bawahnya, di mana pendapatan pada tahun 2022 itu sebesar 12,69 triliun dengan perubahan dari tahun sebelumnya itu meningkat sebesar 8,21%. Kemudian dari laba bersihnya itu mendapat sekitar 3,5 triliun dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 28,15% dengan margin laba bersih yaitu 18,46%. Jadi dari segi laporan keuangan, dari segi pendapatan dan laba itu dari tahun ke tahun itu selalu mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Itu terkait dengan saham Bank BTN, saham yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada Bank CMB Niaga ya. Itu Bank CMB Niaga, di mana ini juga merupakan saham perbankan dengan harga sekarang itu Rp1.225, di mana kalau teman-teman ingin membeli satu lot sahamnya itu membutuhkan uang sebesar Rp122.500 per lotnya jika teman-teman ingin membeli. Kemudian dari earningnya, dari dividen per share-nya itu membagikan dividen secara rutin juga, di mana Rp94 per lembar sahamnya. Ini lumayan tinggi dengan harga saham 1.225. Nah, kemudian dari harga wajar sahamnya itu atau book value per share-nya itu sebenarnya di dalam perusahaan itu adalah modalnya sebesar 1.798, dibanding dengan harga yang sekarang hanya 1.225. Itu berarti jauh lebih murah harga sahamnya dibanding nilai bukunya atau nilai harga wajarnya.
Nah, kita bisa lihat bahwa price book value ratio-nya itu sebesar 0,68 kali. Itu artinya masih jauh di bawah 1 kali, bahkan jauh di bawah 2 kali. Itu artinya harga saham ini masih under value atau masih murah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari profitability juga lumayan bagus, di mana di sini hampir rata-rata semua di atas 10%. Kemudian dari segi pertumbuhan keuangan dan laba, kita bisa lihat bahwa untuk pendapatan dari tahun 2018 saham Bank CMB Niaga sampai tahun 2020 ini selalu mengalami peningkatan dan sedikit koreksi di tahun 2020, dan ini juga imbas dari pandemi kemarin. Nah, kemudian untuk laba bersih juga selalu mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 juga cenderung mengalami penurunan dan recovery sangat cepat di tahun 2021 dan 2022 itu mengalami pertumbuhan secara signifikan. Itu artinya kinerja dan pertumbuhan dari perusahaannya itu sudah cukup bagus, di mana kita bisa lihat bahwa untuk pendapatan itu memperoleh di tahun 2022 itu 15 triliun dengan perubahan year or year dari tahun sebelumnya itu sebesar 12,30%. Kemudian laba bersih itu juga didapat sebesar 5 triliun dengan peningkatan dari laba sebelumnya dari tahun 2021 itu sebesar 22,96%. Jadi ini masih kondisi peralihan pandemi, dia sudah bisa membukukan laba bersih sebesar 22,96% dari laba sebelumnya. Itu sudah cukup bagus sekali. Kemudian dari margin labanya juga dapat margin laba sebesar 9,48%. Jadi ini masih cukup bagus dan sangat perlu dipertimbangkan jika teman-teman ingin membeli saham Bank CMB Niaga. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham masih perbankan juga, yaitu Bank Jatim atau dengan kode saham BJTM, di mana harga sekarang itu masih di bawah 1000 ya, yaitu Rp735. Jadi ketika teman-teman ingin membeli satu lembar sahamnya itu cuman membutuhkan uang sebesar Rp73.500 per lotnya. Jadi masih di bawah 100.000 per lot sahamnya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari earningnya, dividen per share-nya itu Rp52 per lembar saham. Ini cukup tinggi banget, karena dengan harga saham Rp735 per lembar dikasih dividen per share itu 52, itu cukup tinggi. Kemudian harga book value per share-nya itu adalah 762. Jadi ini dari harga saham yang sekarang ini sudah mau mendekati dari harga wajar perusahaan atau harga wajar dari sahamnya, atau nilai modal awal dari sahamnya per lembar 762, di mana dengan price book value ratio sebesar 0,96 dengan kondisi fair juga masih cukup rendah, yaitu 7,15 kali. Jadi ini masih harga kategori saham yang masih murah, di mana dengan fair di bawah 10 atau di bawah 15 bahkan itu masih dapat dikatakan dengan murah, serta PBP-nya juga masih di bawah 1 kali seperti itu. Nah, kemudian dari segi profitability ini juga dividen payout ratio-nya cukup besar 50%. OPM dan MPM-nya juga cukup besar, kemudian return on equity juga besar, kemudian return on asset-nya juga lumayan 1,50%. Jadi dari profitability ini juga cukup bagus. Kemudian dari segi keuangan ataupun pendapatan laba bersihnya, di sini kita bisa lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 secara signifikan juga cukup mengalami peningkatan, di mana ada penurunan di tahun 2019, di tahun 2020 ini juga siklus karena pandemi ya. Jadi masih bisa mengalami pertumbuhan ke 2020. Kemudian sekarang sudah mengalami peningkatan 2021 sampai 2022 itu sudah secara signifikan dari segi pendapatan. Kemudian juga seiring dengan laba bersihnya juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pendapatannya di tahun 2022 itu sebesar 12,69 triliun dengan persentase meningkat 8,21% dari laba bersih dari pendapatan tahun sebelumnya, serta laba bersihnya juga sebesar 3,05 triliun dan meningkat 28,15% dari tahun sebelumnya, dengan margin laba bersih yaitu sebesar 18,46%. Itu lebih besar dari tahun yang sebelumnya atau totalnya sebesar 24 seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada saham Indahkiat Pulp Paper, di mana saham ini bergerak di bidang pembuatan kertas, pulp atau bubuk kertas, kemudian ada pembuatan tisu juga. Nah, di sini harga sahamnya sekarang itu sebesar 7.350 dengan
teman-teman ingin membeli satu lot saham, itu dibutuhkan uang sebesar 735.000 per lot sahamnya. Memang secara angka ini harganya cukup tinggi dan bisa dilihat, mungkin teman-teman bisa bilang ini mahal, tapi ini belum tentu harga saham ini mahal. Kita bisa lihat dari price book value per share ya. Dari book value per share-nya itu dari PBS-nya, harga saham atau modal awal per lembar saham ini itu dihargai sebesar 15.945 dan harga sekarang itu baru 7.350. Nah, kemudian dari price book value ratio-nya itu baru 0,46 kali. Itu artinya harga saham ini masih dapat dikategorikan murah atau diskon, dimana dengan mengacu kepada nilai dari modal awal per lembarnya itu di dalam perusahaan ada 15.900 dan sekarang dijual dengan harga 7.350, itu masih jauh murah sekali, dimana dengan fair atau fair earning ratio-nya itu hanya sebesar 3,01 kali. Itu juga masih sangat jauh sekali murah dengan kondisi saham yang cukup bagus, dimana dengan profitability juga cukup bagus, baik dari GVM, OVM, dan NPM-nya. Kemudian kita bisa lihat dari DER juga sudah lumayan besar, 72 kali. Cuman ini masih kita lihat dari terkait dengan kinerja perusahaan juga masih cukup oke. Nah, kita bisa lihat dari laporan pendapatan, kita bisa lihat dari pendapatan dan laba bersih, di mana dari tahun 2018 sampai tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, kecuali sedikit koreksi di tahun 2020 dan 2019. Nah, kita bisa lihat pendapatan di tahun 2022 itu adalah sebesar 4 miliar dengan perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu 13,82% lebih besar dari tahun sebelumnya, dari tahun 2021, serta laba bersihnya itu hanya sebesar 850 juta dan lebih besar dari tahun sebelumnya, itu 62,91%, itu lebih tinggi dari sebelumnya, dan marginnya itu sebesar 43,09%. Jadi ini untuk Indahcat Palm Paper ini pada tahun 2020, 2021, dan 2019 tentunya ini masih terimbas dari pandemi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan terkait dengan kertas dan lain sebagainya itu tutup, sehingga pendapatan dari Indahcat Farm ini juga mengalami penurunan. Namun ketika lihat dari tahun sebelumnya, sekarang ini sudah mulai signifikan mengalami peningkatan dari tahun-tahun 2020, 2021, dan sampai tahun 2022. Nah, kemudian untuk saham berikutnya itu ada saham Adaro Energi dengan kode saham ADRO. Ya, ini adalah saham pertambangan di bidang batubara ya, saham pertambangan batubara dengan harga sekarang itu Rp2.680. Nah, ketika kita lihat di harga sekian, maka teman-teman membutuhkan uang untuk membeli satu lot sebesar Rp268.000. Nah, kemudian ketika lihat dari dividen per share-nya ini cukup besar banget, dan Adaro Energi ini sangat rutin membagikan dividen setiap tahunnya, yaitu kemarin itu sebesar 251 per lembar saham. Ini cukup besar sekali, dengan book value per share-nya itu adalah harganya itu sebesar Rp2.931. Jadi harga sekarang itu adalah Rp2.680 dibanding dengan harga perusahaan atau harga modal dari lembar sahamnya itu yang seharusnya yaitu 2.930. Itu berarti harga sekarang itu masih dalam kondisi lebih murah dari harga yang seharusnya, dimana dengan price book value ratio-nya itu hanya sebesar 0,91 kali, serta memiliki fair yang cukup kecil yaitu 2,21 kali. Itu menandakan bahwa harga saham ini masih diskon atau masih dapat dikategorikan sebagai under value. Kenapa? Karena harga sahamnya masih jauh lebih murah dibandingkan harga saham yang seharusnya atau nilai buku yang seharusnya. Nah, kemudian ketika lihat dari profitability-nya ini juga cukup bagus, di mana profitability-nya rata-rata semua di atas 20%. Kemudian ketika kita mengacu dari pertumbuhan dari pendapatan dan laba bersih, kita bisa lihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini pendapatannya selalu mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 ada sedikit koreksi, ini juga masih imbas karena pandemi. Kemudian melonjak secara signifikan di tahun 2021 dan tahun 2022 ini didorong dengan naiknya harga
batu bara juga. Jadi harga sahamnya dan pendapatan serta laba bersihnya mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, kemudian terkait dengan pendapatan di tahun 2022 itu mendapatkan pendapatan sebesar 8,10 miliar dengan perubahan 102% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2021. Nah, jadi peningkatannya secara signifikan. Kemudian laba bersihnya sebesar 2,49 miliar dan membukukan laba sebesar 167,7% dari tahun sebelumnya juga, serta margin laba bersihnya juga sebesar 31%. Jadi ini sangat bersih, sangat lumayan oke dari segi pertumbuhan laba bersih dan pendapatan, serta kinerja perusahaan juga cukup baik seperti itu. Nah, kemudian saham berikutnya itu ada Astra Motor atau Astra Internasional dengan kode saham ASII, di mana harga sahamnya sekarang itu sebesar 5.950. Nah, ketika teman-teman ingin membeli satu lot sahamnya, maka diberikan uang sebesar Rp595.000 per lot. Dengan kondisi dari valuasinya, kita bisa lihat bahwa untuk dividen dari Astra itu rutin juga membagikan dividen setiap tahunnya. Serta untuk harga sekarang itu sebesar 5.950. Kita lihat dari book value per share itu memang harganya sudah lebih tinggi dari harga yang seharusnya, di mana harga book value per share-nya itu adalah 4.746 dan harga sekarang itu sudah sebesar 5.950. Jadi kita bisa lihat bahwa price book value-nya versus book value ratio-nya itu masih sebesar 1,25 kali. Jadi ini masih dapat dikategorikan harga saham itu masih murah. Kenapa? Karena kita bisa lihat saham-saham yang bagus di bursa efek itu price book value rasionya ini bisa sampai 5, 10 dan bahkan sampai 15 kali. Ini baru 1,25 kali. Jadi itu harga sahamnya masih dapat dikategorikan murah karena price book value rasionya masih di bawah 5 kali seperti itu. Dengan kondisi PER juga masih di bawah 10 atau di bawah 15, karena berdasarkan berbagai sumber yang saya dapat itu kalau PER yang masih di bawah 10 maupun di bawah 15 itu masih dapat dikatakan murah dari segi harga sahamnya. Nah, kemudian kita lihat dari profitability-nya, ini juga lumayan oke, semua hampir rata-rata di atas 10%. Nah, kemudian terkait dengan pendapatan dan laba bersih dari 5 tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dari segi pendapatan itu kurang lebih mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan dan mengalami cross di tahun 2020 itu sedikit koreksi karena pandemi juga, imbas dari pandemi. Cuman pada tahun 2021 hingga 2022 ini sudah mengalami peningkatan secara signifikan. Dan laba bersih juga tidak terlalu turun pada saat kondisi pandemi dan sekarang sudah mulai mengalami peningkatan di tahun 2022, di mana dengan pendapatan di tahun 2022 ini sebesar 301,38 triliun dengan persentase perubahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 29,8%, serta laba bersihnya sebesar 28,94 triliun dan mengalami peningkatan dari persentase tahun sebelumnya itu sebesar 43,32%. Jadi ini sudah mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang sangat bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Dan terkenal memang saham ASII atau Astra Internasional ini memang selalu mengalami kinerja yang bagus serta selalu mengalami pertumbuhan baik pendapatan dan laba di setiap tahunnya. Nah, kemudian saham berikutnya itu ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah dengan harga saham yang sekarang mungkin terbilang cukup tinggi, yaitu 38.400, sehingga teman-teman untuk membeli satu lot saham itu dibutuhkan uang sebesar 3.840.000 per lot saham. Nah, dengan harga sekian ini belum tentu dapat dikategorikan sebagai harga yang mahal. Kita bisa lihat di mana dividen per share-nya atau DPS-nya itu sebesar 4.128.000 per lembarnya. Jadi itu cukup besar sekali, dimana dengan book value per share itu adalah sebesar 27.218, dimana harga yang sekarang 38.400 memang sudah lebih besar dari nilai book value per share-nya. Cuman ini belum terlalu signifikan. Kenapa? Karena price book value-nya itu baru 1,41 kali, dimana belum melebihi 5 kali ya. Belum lebih 5 kali, dan juga terkait dengan fair-nya itu juga masih 2,30 kali.
Jadi harga saham ini secara valuasi itu masih dapat dikategorikan sebagai harga saham yang murah seperti itu. Kenapa? Karena dengan perusahaan yang sebagus Indot Tambang Raya Megah memiliki harga saham valuasi price book value ratio 1,41 kali, itu masih dapat dikategorikan sebagai harga saham yang murah sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. Kemudian dari segi profitability-nya juga ini sangat bagus sekali, hampir rata-rata semua di atas 30%. Seperti itu. Kemudian dari segi pendapatan dari tahun ke tahun dan laba bersihnya itu dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kita bisa lihat pendapatannya selalu mengalami peningkatan kecuali ada koreksi di tahun 2019-2020 karena kondisi pandemi. Kemudian recovery tahun 2021 sampai tahun 2022 ini mengalami peningkatan secara signifikan. Jadi kita bisa lihat bahwa perusahaan ini bisa recovery dengan cepat dan mengalami pertumbuhan secara signifikan, di mana pendapatan pada tahun 2022 itu sebesar 3,64 miliar atau 75% lebih besar dari tahun sebelumnya, serta laba bersihnya itu sebesar 1,20 miliar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 152%. Jadi cukup signifikan mengalami peningkatan di tahun 2022, sehingga untuk ke depan ini akan berpotensi terus mengalami peningkatan dari laba dan pertumbuhan pendapatannya dari tahun ke tahun. Seperti itu. Kemudian saham berikutnya ada UNTR atau United Tractor ya, dimana harga sahamnya ini juga lumayan besar yaitu 27.675. Jadi ketika teman-teman ingin membeli satu lembar lot sahamnya atau satu lot sahamnya itu membutuhkan uang sebesar 2.767.500. Nah, ini kita bisa lihat bahwa harga saham ini belum tentu mahal, di mana kita bisa lihat bahwa dividen per share-nya saja itu sebesar 818 per lembar saham, itu cukup besar sekali. Kemudian dengan book value per share-nya itu adalah sebesar Rp22.706,45. Jadi harga nilai buku atau modal awalnya itu hanya sebesar 22.700 dan sekarang itu harganya baru 27. Berarti kurang lebih tinggi, hanya selisih lagi Rp5.600 saja. Dengan price book value ratio sebesar 1,22 kali, ini masih dapat dikategorikan harga sahamnya itu masih murah, serta price earning ratio-nya juga masih jauh di bawah 10 kali, yaitu sebesar 4,91 kali. Jadi harga saham ini secara valuasi dari harga UNTR ini masih dapat dikategorikan harga sahamnya masih murah, walaupun secara per lotnya itu harganya 2.767.500, namun secara valuasi dari modal awal harga saham per lembarnya ini masih sangat murah sekali. Nah, kemudian dari profitability-nya kita bisa lihat profitability-nya juga cukup bagus, rata-rata semua di atas 10%. Kemudian dari segi keuangan, baik pendapatan dan laba bersih dari tahun ke tahun, kita bisa lihat grafiknya di sini, di mana tahun 2022 ini mengalami peningkatan secara signifikan, di mana pendapatan di tahun 2022 itu sebesar 123,61 triliun dengan perubahan 55,56% dari tahun 2021. Jadi 50% mengalami peningkatan, ini sangat besar sekali. Kemudian dengan laba bersih sebesar 21,01 triliun dengan peningkatan 104,34% dari tahun 2021. Jadi peningkatannya sampai 100% ya. Jadi rata-rata peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu sangat signifikan mengalami peningkatan. Nah, jadi itu teman-teman, ada beberapa saham, yaitu ada 8 saham yang saya review terkait dengan harga yang mungkin untuk teman-teman cocok untuk investasi jangka panjang di tahun 2023, tentunya dengan kondisi keuangan serta pendapatan serta laba bersih yang selalu mengalami pertumbuhan, serta setiap tahunnya rutin membagikan dividen. Kemudian dari harga price book value rasionya itu juga masih lumayan kecil, yaitu di bawah 2 kali, serta fairnya juga masih di bawah 10 kali. Itu masih dapat dikategorikan dengan harga saham yang masih murah dengan kondisi fundamental saham atau perusahaan yang cukup bagus serta mengalami pertumbuhan baik dari segi pendapatan dan laba setiap tahunnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa
memilih saham-saham tersebut sebagai bahan referensi. Ya, disclaimer ya teman-teman, ini semua saham yang saya sebutkan di atas itu bukan merupakan sebuah rekomendasi ajakan untuk beli. Jadi segala risiko yang ditimbulkan, baik kerugian maupun keuntungan, merupakan tanggung jawab teman-teman masing-masing. Jadi itu hanya sekedar edukasi atau sekedar sharing menurut pendapat dan pandangan secara pribadi. Jadi teman-teman bisa mengkaji terlebih dahulu atau menganalisa secara komprehensif dan lebih detail dari saham-saham yang saya sampaikan di atas, baik dari kualitas manajemennya, seberapa sering dia bagi dividen, labanya sekonsisten atau tidak, kemudian dari segi pertumbuhan, dan dari berbagai sumber juga harus teman-teman kaji secara detail agar teman-teman yakin untuk melakukan dan investasi saham dan nabung saham dari saham-saham yang saya sebutkan tersebut. Oke, sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sedikit mengedukasi buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terima kasih.